Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya kembali upload di channel ini. Mohon maaf apabila jarang upload video YouTube, sekali upload itu video tugas kuliah. Dan pada video kali ini adalah video tugas juga dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual atau DKV. Nah, di video kali ini kita bakal membahas satu tema, kita bakal membahas banyak tema dan kita akan memanfaatkan AI, ChatGPT. Nah, kita bakal ngobrol, kita tanya-tanya nih terkait dari ChatGPT-nya sendiri, dari mana, terus apa gunanya dia, terus kita bakal nanya, pokoknya bebas, kita bakal tanya bebas. Mungkin kita langsung saja yang tanya ChatGPT. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mau nanya, kamu ini siapa, namamu, dan dari mana? Saya adalah ChatGPT, asisten virtual yang dibuat oleh OpenAI. Saya tidak berasal dari tempat tertentu, tapi saya di sini untuk membantu Anda. Oke teman-teman, jadi ChatGPT adalah upgradean dari ChatGPT sebelum-sebelumnya sehingga sekarang udah bisa diajak ngobrol seperti ini. Sebelumnya kan juga ada Google yang biasa diajak ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang ChatGPT yang lebih canggih karena memang fiturnya lebih bahasanya lebih banyak juga, fiturnya lebih canggih juga. Kemudian cara untuk menggunakannya, sebelumnya informasi cara untuk menggunakannya kita eh, dengan menginstal aplikasinya dulu ChatGPT terus bisa digunakan sehingga tampilannya seperti ini teman-teman. Ini bisa kelihatan di layar. Nah teman-teman, kita bakal tanya-tanya lagi tentang karena ini memang saat video ini dibuat bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2025, kita bakal bahas tentang evaluasi mungkin ya. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama nih, pertanyaan yang pertama, berikan 2 poin saja apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengevaluasi diri kita dari hari-hari sebelumnya. Karena memang ini adalah tahun baru, bagaimana kita mengevaluasi diri kita pribadi tentunya. Pokoknya hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Berikan 2 poin. Untuk mengevaluasi diri, Anda bisa mulai dengan 2 poin berikut. 1. Refleksikan pencapaian dan tantangan yang dihadapi tahun lalu, untuk memahami apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kedua, tentukan tujuan dan langkah konkret yang ingin dicapai tahun ini agar Anda bisa fokus pada perbaikan dan pertumbuhan pribadi. Oke, nah ada 2 poin nih teman-teman. Yang pertama, kita melihat dulu hal-hal sebelumnya, pencapaian-pencapaian sebelumnya, goals-goals kita yang sudah tercapai dan belum tercapai. Keinginan kita yang sebelumnya sudah tercapai, alhamdulillah, dan apa yang belum tercapai dari mimpi-mimpi kita. Nah, kedua, kita tentukan langkah-langkahnya. Kita tentukan selanjutnya apa yang perlu kita kerjakan sehingga impian itu tercapai. Nah, mungkin itu yang diberikan oleh dia. Nah, sekedar informasi teman-teman, ChatGPT ini mengeluarkan informasi ketika kita menanyakan satu hal, eh, dia akan memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang ketika kita tanya ke Google. Jadi kita mencari kesalahan, kekurangan kita sehingga impian kita belum tercapai. Apa tuh kekurangan kita? Terus kita evaluasi, kita, kita tentukan tadi langkah-langkahnya dan istiqomah. Misalnya kayak saya pribadi, saya impian tahun sebelumnya pengen keluar negeri, sehingga langkah-langkah yang perlu saya perbuat untuk sekarang, karena memang tahun sebelumnya tahun 2024 saya pengen keluar negeri dan nggak tercapai. Nah, di tahun 2025 ini saya fokus dengan impian saya untuk bisa keluar negeri. Satu langkah yang telah saya pribadi lakukan buat paspor. Alhamdulillah kemarin tanggal 31 dapat jadwal di imigrasi, bisa daftar untuk buat paspor. Itu satu langkah yang telah saya lakukan untuk mencapai impian saya. Itu contoh teman-teman.
Mungkin ini temanya sedikit melenceng ya, mohon maaf ya. Tidak apa-apa, saya di sini untuk membantu apapun topiknya. Ada hal lain yang ingin dibicarakan? Kan saya punya impian untuk bisa ke luar negeri. Kemarin saya udah nyoba untuk buat paspor, alhamdulillah tanggal 6 Luar bakal diambil. Dan apa saja yang perlu saya persiapkan lagi selain paspor? Selain paspor, Anda bisa mempersiapkan 1. Visa sesuai dengan negara tujuan Anda. 2. Dana yang cukup untuk perjalanan, termasuk akomodasi dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa, karena saya pengen ke Singapura, apakah Singapura memerlukan visa? Untuk perjalanan singkat, warga negara Indonesia tidak memerlukan visa untuk masuk ke Singapura. Anda bisa tinggal hingga 30 hari tanpa visa. Nah, teman-teman, itulah tadi kita udah ngobrol dengan ChatGPT. Nah, mungkin ini informasi. Jadi setelah kita ngobrol dengan ChatGPT itu, nanti dia bakal menjadi chat seperti ini. Jadi kita bisa ngeliat lagi. Tadi kita menanyakan beberapa poin, 3 poin tadi, terus 2, ada beberapa poin tadi. Nah, semuanya bakal jadi catatan. Jadi bisa kita baca-baca lagi. Nah, begitulah ngobrol singkat dengan ChatGPT, ngobrol berbagai macam hal. Mungkin ini sekedar informasi ya teman-teman. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi di zaman sekarang? Karena memang uh, ketika kita nggak memanfaatkan teknologi, kita bakal ketinggalan. Bagaimana kita bisa menjadi teratas ketika kita nggak ngikutin tren, nggak ngikutin teknologi di zaman sekarang. Padahal mereka orang-orang kafir itu menggunakan teknologi yang mereka buat sendiri sehingga mereka bisa menjadi top one, menjadi nomor satu di dunia. Walaupun memang mereka nggak sholat, mereka nggak sholat sehingga mereka punya eh, waktu yang banyak untuk menciptakan hal-hal baru. Cuman kita sebagai umat Islam juga perlu, makanya kita perlu belajar. Jangan puas dengan hal-hal yang itu aja. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan dunia luas sehingga kita bisa merancang strategi-strategi yang ya Islam juga perlu belajar seperti itu sehingga kita bisa menciptakan teknologi-teknologi baru. Kita mempelajari teknologinya mereka, terus kita membelokkan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Itu kan lebih baik, teman-teman. Mungkin itu teman-teman, ngobrol santai dengan ChatGPT pada konten kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menurut kalian kurang pas di telinga kalian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi